Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan tentang cara menuju makrifat kepada Allah. Wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa huwa alladzi jahilal insan faqad jahila nafsahu wa idza jahila nafsahu faqad jahila rabbahu wa man jahila qalbahu fa huwa bi ghairi ajhalu. Kados atau seperti keterangan yang telah lalu, apabila manusia itu telah makrifat atau tahu tentang jati dirinya, tahu nafsunya itu yang begitu senang mengajak kepada jelek, akhirnya dia butuh pertolongan Allah, butuh belas kasihan Allah, maka dia akan melihat atau makrifat kepada Allah. Dan apabila hati telah melihat, hati tidak bisa melihat, hati bodoh dengan dirinya, ya, maka jelas hati tadi akan terhalang dan tidak bisa melihat Allah Tuhannya. Gimana mau bisa melihat Allah kalau dirinya saja tidak bisa melihat? Kalau tidak bisa melihat Allah, bagaimana akan melihat keajaiban yang ada di sisi Allah. Jadi berawal dari kita melihat diri kita. Kita itu masih dablek, masih salah, banyak kekurangan. Mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Kita itu masih sering senang dengan yang tidak baik daripada yang baik. Bagian apapun, ada yang jualan, kadang kesenangan jualan, gak pati seneng ibadah. Kalau memang sudah lebih mengutamakan Allah, semuanya itu dibuat untuk wasilah menuju Allah, pendorong menuju Allah, dibuat kendaraan kepada Allah. Jadi tetap kepada Allah semua. Kalau hati masih bodoh kepada jati dirinya, maka dia akan bodoh kepada Allah. Kalau bodoh kepada Allah, tidak tahu Allah, maka jangan harap akan melihat hal-hal yang ada di sisi Allah. Kadang kita dapat anugerah enak, masih kurang. Berarti kan tidak melihat Allah. Ada seorang, warung makan, warungnya tidak ramai, tapi dia bangga. Kenapa? Di warung itu ada tanda tangannya gubernur, bangga. Biasa, tapi karena ada yang disenangi, ada yang menjadikan dia itu bangga. Dilihat itunya lah itu. Jadi rezeki anugerah jangan lihat kecilnya, tapi lihatlah itu adalah dari Allah. Itu makin belajar. Kalau semuanya kurang, semuanya tidak bisa. Kadang dapat masalah, peteng, dapat rezeki, peteng, semuanya peteng. Kita sendiri juga masih senang melakukan yang tidak baik. Ya jangan harap kita bisa melihat sesuatu di sisi Allah. Kenikmatan, anugerah-anugerah yang ada aja kita tidak bisa melihat, jangan harap ada tambahan-tambahan dari Allah. Jangan harap ada tambahan-tambahan anugerah, kebuka hati dan sebagainya.
Apabila orang itu bodoh pada dirinya sendiri, maka pada yang lain dia akan tambah lebih bodoh. Ya Allah. Berarti awalnya harus kita kenali diri kita sendiri, kekurangan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita, kedhaifan kita. Kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri, nanti kita akan diperlihatkan oleh Allah yang lain. Keajaiban, Masya Allah. Kalau kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, kok kata mau melihat yang lain? Ya Allah. It aksarul khalqi jahiluna biqulubihim wa anfusihim wa qad khila bainahum wa bain anfusihim. Mayoritas makhluk itu bodoh dengan hatinya sendiri, dengan jati dirinya sendiri. Mayoritas makhluk manusia itu tidak melihat jati dirinya sendiri, tidak bisa menemukan jati dirinya sendiri. Mari kita temukan jati diri kita sendiri. Mari kita temukan hati kita sendiri. Kotoran-kotoran nanti bisa dibersihkan, penyakit-penyakit bisa diobati. Masya Allah. Waqad khila bainahum wa bain anfusihim. Apabila orang masih tidak melihat dirinya sendiri, maka dia akan terhalang. Maka mereka akan terhalang dengan ketidaktahuannya pada dirinya sendiri tadi terhadap selain dirinya. Dia akan terhalang dengan ketidaktahuannya pada jati dirinya terhadap selain dirinya. Anugerah Allah, kenikmatan Allah, kebaikan Allah, semua yang ada di sisi Allah terhalang oleh ketidaktahuan pada jati dirinya sendiri. Sombongi ayo diilangi, malase ayo diilangi, diobati, pengen dileme ayo itu semuanya berarti masih duwe rumangsa. Merasa aku lah itu. Kita itu tidak ada, kita itu diadakan Allah. Kita itu tidak bisa, kita itu ditakdir Allah. Semuanya Allah. Yang kaya melihat ini hanya milik Allah. Saya itu fakir, yang ngalim apa, saya itu tidak bisa apa-apa. Ini semua dari Allah. Yang punya pondok besar, ini milik Allah, semua dari Allah. Yang besar aja masih tidak punya apa-apa, apalagi yang belum bisa apa-apa. Allah. Kalau sudah bisa melihat, maka akan bisa melihat ini semua ternyata milik Allah. Ini semua dari Allah. Ini semuanya anugerah Allah. Bahkan ini khawatir ujian dari Allah. Berarti dia sudah melihat saya itu tidak ada apa-apanya. Tidak akan melihat yang lain nanti kalau sudah bisa melihat dirinya sendiri. Tapi kalau tertutup dengan kesombongannya, tertutup dengan keangkuhannya, iri dengkinya, tertutup dengan sifat tamaknya, kurang-kurang, dia melihat, tidak bisa melihat dirinya sendiri. Seakan-akan aku lah, perasaan aku itu harus dihilangkan. Kita itu tidak punya wujud, kita itu diwujudkan oleh Allah. Hilangkan aku, ojo rumangsa isa ning isa ngrumangsani. Awalum aja rumangsa isa ning isa ngrumangsani. Rumangsani semua melalui. Itu aja yang alim, itu aja yang kaya, itu aja yang punya jabatan, itu aja yang terkenal. Aja rumangsa duwe ning isa duwe rumangsa ngrumangsani. Masyaallah. Apalagi yang aan, lelak-lelak goblok, ndak iso apa-apa, ndak punya apa-apa, ini tambah gak pantas sekali. Paham ya? Dia dibuka hati ini mus, ben sampean ku iso punya ajaib-ajaib hati. Tapi tetap dengan kita sudah dibuka, kita kan tetap melihat diri kita sendiri. Awalnya kita melihat, jadi semua yang diberikan Allah akan bertambah, tapi tidak menghilangkan penglihatan kita pada diri kita sendiri. Tetap itu dari Allah semua, milik Allah semua. Tambah kaya, tetap dia merasa miskin. Awalnya harus menemukan jati diri kita sendiri. Allah semua,
Allah semua, Allah semua. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa terus. Tawambah walah enggak Allah kabeh. Diawali dari apa tadi ternyata hati kita menemukan jati diri kita. Masya Allah, biar tidak terhalang pada yang lain. Muka-muka bisa. Fa innallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu menghalang-halangi di antara seseorang dan hatinya. Kalau masih ada rumongso aku, maka akan terhalang. Dia masih melihat dirinya, dia masih melihat wujud pada dirinya, masih melihat kuasa pada dirinya. Allah, mudah-mudahan ini menjadi pembuka ya Allah kemarifatan kami. Saya tidak ingin apa-apa ya Allah, saya ingin ridhamu, amin ya rabbal alamin. Dan wa hailulatuhu bi ayyamna'ahu an musyahadatihi wa muraqabatihi wa ma'rifati sifatihi wa kaifiyati taqallubihi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Penghalangnya Allah itu dengan mencegahnya Allah. Penghalangnya Allah pada diri seseorang itu dengan mencegahnya seseorang tadi dari melihat Allah, mensaksikan kebesaran Allah dengan mengaku dirinya, dengan melihat dirinya. Itu yang malah menjadikan dia terhalang dan Allah menghalang-halangi yang lain. Tidak merasa terus kehadiran Allah, tidak merasa terus Allah di dekatnya, tidak merasakan terus pantauan Allah. Kalau sampean pengen makrifat, belum rasakan kau terus dipantau Allah. Tapi ya harus direfleksikan, merasa terus dipantau Allah. Ya jangan dilakukan kejelekan. Ya baik, mari kita jangan hanya dipaksakan, malah itu adalah karena ini dari Allah dan kesenangan Allah, ya tak lakoni dengan senang hati. Masya Allah. Angel ya anjen sik pertama belajar melihat makrifat pada sifat-sifatnya Allah Rahman Rahim. Kita dekati Allah itu Maha belas kasih. Mari kita dekati dengan belas kasih kita kepada makhluk Allah. Kasihan kepada makhluk-makhluk Allah, merasa belas kasih, itu nanti akan kebuka. Dan kita harus tahu tata cara bermolak-maliknya hati, gonta-ganti hati, kadang semangat, kadang malas, kadang kayak iya, kadang malas sekali. Itu harus kita selidiki dan harus kita harus kita antisipasi dan harus kita pantau terus. Pokoknya kita itu seakan-akan dikawal oleh tentara Allah. Ketika berpaling langsung tarik lagi. Ketika kita kecok atau dicuri oleh nafsu, tarik lagi, perang terus, tarik lagi sampai nafsu yang mencuri hati kita malas, nafsu yang mencuri hati kita tidak capek, akhirnya hati kita sudah enak bersama Allah. Dicuri lagi, kepingin sana, dicuri lagi, bayangnya sana, tarik lagi. Jangankan yang maksiat, dicuri oleh nafsu sampai lupa pada Allah, tarik lagi, ingat. Dikira apa terus Allah. Curi lagi, lah kok nyanyi-nyanyi, tarik lagi. Dicuri lagi, mikir yang lain, tarik lagi. Masya Allah. Hatinya pokok be Allah. Mau jualan, yang jualan niat bismillahirrahmanirrahim karena menuju Allah. Sambil jualan terus ingat kepada Allah, kebesaran Allah. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat rezeki sedikit, ya Allah. Memang saya tidak bisa apa-apa, ini mungkin Engkau mendekatkan diriku kepadamu, ya Allah. Semuanya Allah. Tarik, dicuri, tarik. Dan curi nafsu, curi setan, hati kita langsung kembalikan lagi. Allah. Atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, atau Fatihah, atau istighfar, atau apa. Masya Allah. Supaya apa? Supaya hati kita terus bisa memandang Allah. Kalau kita terus memandang Allah, kita tahu diri kita tahu Allah, maka kita akan diberikan tahu oleh Allah hal-hal yang ada di sekitar Allah. Anugerah, Masya Allah.
Jadi kita betul-betul berada di dalam kekuasaan Allah yang Maha Belas Kasih. Wa annahu kaifa yahwi maratan ila asfali safilin wa yanhafidu ila ufuqis syayatin. Dan harus sadar, harus tahu ternyata bagaimana hati ternyata turun derajat satu ambalan, satu waktu ternyata jatuh sampai pada dasar jurang terjelek. Kadang sampai diikuti anggota badan melakukan kejelekan. Itu jatuh berarti hati kita pada jurang kejelekan. Diangkat lagi bersama Allah. Jatuh lagi, diangkat lagi bersama Allah. Jatuh lagi, ingat makhluk, diangkat lagi. Wah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lupa lagi, diangkat lagi. Ternyata kita sampai turun jatuh kepada pelataran setan, Masya Allah, ya Allah. Kita jatuh sampai di dunia setan. Itu waktu kita maksiat, waktu kita melakukan dosa, waktu kita nganggur, waktu kita tidak ibadah, itu kita tidak terasa yang kita itu makom tinggi. Ternyata kita pas jatuh fi ufuqi syaitan, jatuh sangat dalam sekali di daerah daratan setan. Allah. Apalagi kalau tepak maksiat, mata kita pas memandang maksiat, lisan kita tepak maksiat, anggota badan kita kok tepak maksiat, berarti kita itu tidak terasa telah jatuh fi ufuqi syaitan, jatuh di area setan. Ya Allah, yang nguran setan memang sudah nggene jelek, kita kok sampai orang yang tinggi kok pada area setan. Jangan mau. Jangan jadi orang penakut, mau kemana takut, mau malam-malam ke zikir di tempat ini takut loh. Itu sampai jatuh, sampai itu tinggi derajatnya. Zikir bersanding pada Allah. Kok mau sampai turun derajat pada area hantu? Hantu itu makhluk yang rendah. Jangan sampai, tetap tinggikan hatimu bersama Allah. Jangan sampai kau ditarik ke belakang, jangan sampai kau ditarik ke bawah pada area hantu. Hantunya ndak mesti ngedeni, ndak mesti nakut-nakuti, tapi kau sudah jatuh sendiri di bawah hantu. Masya Allah. Dengan corona, ya jangan sampai kita jatuh di area corona. Kita angkat terus hati kita bersama Allah. Gitu. Jangan sampai kita jatuh di area corona. Corona itu makhluk biasa, jangan sampai kita jatuh di area corona. Masya Allah, masuk nih janan. Wa kaifa yartafi'u ukhra ila a'la iliyin wa yartaqi ila alamil malaikatil muqarrabin. Kadang-terkadang juga kita pas naik tinggi sekali, hati kita memuncak nikmat bersama Allah, bersanding dengan malaikat-malaikat yang mulia, tepak munggah ini. Kita pada alam malaikat yang didekatkan Allah. Kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah itu berarti kita muqarrabin. Karena apa? Karena kita berada di antara malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Enak, Masya Allah. Terus kalau bisa diangkat terus. Jangan sampai kita jatuh dengan wanita, jatuh dengan dunia, jatuh dengan nafsu, jatuh dengan maksiat. Naudzubillah. Kita angkat terus. Kita kerja ya kerja, kita makan ya makan, tapi kita terus bersama Allah, didekatkan. Wa man lam ya'rif qalbahu li yuraqibahu wa yura'iyahu wa yatarassadu lima yaluhu min khazainil malakut alaih wa fihi fa huwa mimman qala Allah ta'ala fi nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Naudzubillahi min dzalik. Barang siapa yang tidak bisa melihat hatinya, tetap tepak jatuh apa tepak berada di dekat Allah bersama malaikat muqarrabin, tidak bisa mendeteksi hatinya, tidak bisa melihat hatinya untuk terus diinjen-injen atau diteliti,
dipantau terus, dingon ya, dingon apa ya, dingon itu diarahkan terus, dingon dipantaukan terus kepada khazainil malakut, gedung keraton langit, gedung yang tinggi bersama para malaikat. Kok tidak bisa terus melihat hatinya dan memantau? Berarti dia tepat pas jatuh dan dia terkena dawuhnya Allah Ta'ala, merekalah orang-orang yang lupa kepada Allah. Masya Allah. Dan Allah melupakan mereka pada diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Berarti orang yang lupa pada hatinya, tidak bisa memantau hatinya, tidak sadar kalau hatinya pas jatuh, maka mereka orang yang lupa kepada Allah dan dilupakan oleh Allah pada dirinya sendiri. Dan mereka pas waktu itu golongan orang-orang fasik. Naudzubillahi min dalik. Masya Allah, ini jangan ngaji jus-jusnya. Fa ma'rifatul qalbi wa haqiqatu ausafi asluddin. Berarti melihat hati itu pas tinggi atau rendah. Melihat hati dan memantau hati terus disandingkan kepada Allah, disandingkan bersama malaikat, itu termasuk puncak atau dasar daripada agama dan dasar dari jalur orang-orang yang mau mengambah, orang-orang yang salik menuju Allah. Mudah-mudahan kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil